Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmat hidayahnya kita masih dalam keadaan sehat walau dalam keadaan seperti ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena berkat rahmat dan hidayahnya sampai tercurahkan kepada kita semua. Amin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mata kuliah fikih dengan judul pengertian hubungan antara syariah dan fikih yang akan disampaikan oleh pemateri dari rekan saya. Kepada Fahrudisa Febrina Lamatinggo dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan memaparkan pengertian syariah. Syariah menurut bahasa ialah tempat yang didatangi atau dituju oleh manusia dan hewan guna meminum air. Menurut istilah ialah hukum-hukum dan aturan yang Allah syariatkan buat hambanya untuk diikuti dan hubungan mereka sesama manusia. Menurut salah satu tokoh Islam yaitu Hasbi Asy-Syidiki mendefinisikannya dengan segala yang disyariatkan Allah untuk kaum muslimin, baik ditetapkan oleh Al-Quran ataupun sunnah Rasul yang berupa sabda, perbuatan ataupun takrirnya. Kemudian prinsip-prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam atau bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana ataupun pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain yaitu pertama, prinsip al-wadi'ah atau titipan, yaitu titipan dari suatu pihak kepada pihak lain yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila mana orang yang titip mengambilnya. Yang kedua, prinsip al-mudarabah atau bagi hasil, yaitu akad atau perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih di mana pihak pertama menyediakan 100% modal dan pihak lainnya sebagai pengelola. Mudarabah terbagi menjadi dua jenis antara lain yaitu mudarabah mutalaqah dan mudarabah muqayyadah. Yang kedua, yang ketiga, prinsip al-musyarakah atau persekutuan adalah persekutuan antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek di mana masing-masing pihak berhak atas keuntungan yang diperoleh secara proporsional dengan kontribusi modal. Musyarakah terbagi dua, yaitu pertama musyarakah kepemilikan dan yang kedua musyarakah akad. Kemudian yang keempat yaitu prinsip al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Kemudian pengertian fikih. Fikih menurut bahasa atau etimologi. Kata fikih berasal dari bahasa Arab yaitu fahmu yang berarti paham. Seperti pernyataan yaitu faqahtu darsu yang berarti saya memahami pelajaran itu. Arti ini sesuai dengan arti fikih dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berarti barang siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik di sisinya, niscaya diberikan kepadanya pemahaman yang mendalam dalam pengetahuan agama. Sedangkan menurut terminologi, fikih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak maupun amaliyah atau ibadah, yakni sama dengan arti syariah Islamiyah. Sedangkan menurut Hasbi Asy-Syidiki yaitu hukum-hukum syara yang diperlukan ke dalam renungan yang mendalam, pemahaman dari ijtihad.
Selanjutnya yaitu hubungan antara syariah dan fikih. Hubungan syariah dan fikih sangat erat dan tidak dapat dipisahkan karena syariah adalah hal yang menjadi sumber atau landasan fikih, sedangkan fikih merupakan pemahaman terhadap syariah. Penggunaan pada kedua kalimat tersebut seringkali menimbulkan kesalahpahaman yang membuat seseorang menggunakan istilah syariah terkadang maksudnya fikih. Dari hal ini dijelaskan bahwa fikih tidak boleh bertentangan dengan syariah dan fikih tidak boleh menghapus ketentuan syariah. Kalau terjadi syariah dan fikih berbeda, maka fikihnya tidak berlaku, namun syariah dan fikih tetap memiliki perbedaan, walaupun keduanya sama-sama sebagai petunjuk atau umat manusia dan dalam menjalankan ketentuan Islam. Kemudian, perbedaan syariah dan fikih. Yang pertama, sumber pokok. Syariah merupakan ketetapan Allah serta ketentuan Rasulnya yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Fikih merupakan hasil pemikiran manusia yang dituangkan di dalam sebuah karya dan biasanya berisikan kebiasaan-kebiasaan yang terdapat di dalam masyarakat atau ciptaan manusia dalam bentuk peraturan atau undang-undang. Yang kedua, objek. Syariah berobjek kepada batin manusia, namun bukan hanya itu saja, tetapi meliputi lahirlah manusia dengan Tuhannya atau ibadah. Fikih hanya berobjek pada peraturan manusia seperti hubungan manusia sama manusia ataupun manusia dengan makhluk lainnya dan alam semesta. Yang ketiga, sifat. Syariah menunjukkan ketentuan dalam Islam dan hanya ada satu. Fikih terbilang bersifat diversity, yakni terbilang beragam karena bersumber dari beberapa atau melebihi dari suatu aliran hukum atau mazhab fikih. Yang keempat, ruang lingkup. Syariah mencakup masalah akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan segala ketentuan yang terkait Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Fikih hanya terbatas masalah teknis, hukum yang bersifat amalia ataupun praktis saja, seperti hukum-hukum tentang najis, hadas, wudhu, mandi janabah, tayamum, istinja, sholat, zakat, puasa, jual beli, sewa gadai, kehalalan makanan dan seterusnya. Yang kelima, pemahaman. Syariah lebih sering dipahami sebagai hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah SWT di dalam Al-Quran. Fikih berisi pemahaman yang telah dielaborasi terhadap syariah. Elaborasi yang dimaksud di sini ialah suatu kegiatan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran ataupun al-ra'yu. Yang dimaksud ijtihad di sini ialah usaha sungguh-sungguh dengan mempergunakan kemampuan seorang ahli hukum yang dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan garis hukum yang tidak jelas atau yang belum ada ketentuannya di dalam Al-Quran. Yang keenam, jangka waktu. Syariah berlaku abadi di mana dan kapan saja karena merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sedangkan fikih tidak berlaku abadi karena merupakan karya manusia dan bisa berubah-ubah sesuai perkembangan zaman. Yang ketujuh, sanksi. Syariah sanksinya ialah pembalasan Tuhan di akhirat, tetapi manusia terkadang tidak merasakan secara langsung sanksi yang diberikan di dunia. Sedangkan fikih, semua norma bersifat sekunder dengan menunjuk pelaksana negara sebagai pelaku sanksi. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang telah diajukan pada saat presentasi mata kuliah fikih. Yang pertama ialah, jelaskan di manakah sebenarnya letak perbedaan antara syariah dan fikih. Dilihat dari pengertian keduanya, syariah dan fikih, syariah ialah hukum-hukum dan aturan yang Allah syariatkan buat hambanya untuk diikuti dan hubungan mereka sesama manusia. Sedangkan fikih ialah
pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun amalia atau ibadah, yakni sama dengan syariah Islamiyah. Jadi, syariah merupakan ketentuan yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan hadisnya, sedangkan fikih ialah hasil karya manusia yang dapat diubah-ubah mengikuti zamannya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua ialah, apa itu mukallaf? Mukallaf adalah muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama atau pribadi muslim yang sudah dapat dikenai hukum. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, sebutkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah ada 4. Yang pertama ialah prinsip al-wadiyah atau titipan. Ialah titipan dari suatu pihak kepada pihak yang lainnya yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila mana orang yang titip mengambilnya. Yang kedua, prinsip al-mudarabah atau bagi hasil adalah akad perjanjian kerjasama antara dua belah pihak atau lebih, di mana pihak pertama menyediakan modal dan pihak lainnya sebagai pengelola. Yang ketiga, prinsip al-musyarakah atau persekutuan adalah persekutuan atau bersyarikat antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek, di mana masing-masing pihak berhak atas keuntungan yang diperoleh secara proporsional. Yang keempat, yang terakhir ialah prinsip al-murabahah, adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat ialah, apa manfaat dari mempelajari pengertian syariah dan fikih? Manfaat dari mempelajari syariah dan fikih ialah untuk mengetahui serta menerapkan syariat Islam dalam kehidupan manusia, khususnya yang menyangkut af'alul mukallaf atau perilaku mukallaf, serta menjadi dasar berperilaku dan rujukan dalam mengambil keputusan. Berikut pertanyaan yang telah dijawab. Baiklah, berikutnya adalah kesimpulan. Saran dan manfaat. Kami harap setelah Anda menonton video presentasi yang telah kami persiapkan ini, Anda semua dapat lebih memahami apa arti syariah dan fikih serta dapat membedakan keduanya. Dan Anda semua tidak salah lagi dalam mengartikan syariah dan fikih setelah memahami keduanya. Adapun kekurangan dari presentasi ini dapat dikritik ataupun saran demi perkembangan ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Manfaat dari mempelajari fikih adalah kita dapat mengambil hikmah bahwa untuk mengetahui serta menerapkan syariat Islam dalam kehidupan manusia, khususnya yang menyangkut al-af'alul mukallaf atau perilaku mukallaf, serta menjadi dasar berperilaku dan rujukan dalam mengambil keputusan. Terima kasih telah menonton video presentasi dari kelompok kami, dan saya berterima kasih banyak kepada dosen mata kuliah fikih, yaitu Ibu Dr. Sintanento, Magister Pendidikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya berterima kasih kepada teman-teman yang menonton video presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, karena setiap manusia memiliki kesalahan dan kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.